Di dalam keheningan yang paling dalam, jiwa yang terjaga selalu mengenali panggilannya, bahkan sebelum dunia sempat memberinya nama. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika engkau merasa berbeda, bukan karena ingin berbeda, tetapi karena ada sesuatu yang tak pernah benar-benar menyatu dengan riuh rendah dunia. Engkau berjalan di antara banyak wajah, mendengar banyak suara, tertawa bersama banyak orang, namun di dalam dadamu tetap ada ruang sunyi yang tidak pernah tersentuh. Ruang itu bukan kesepian, ia seperti taman tersembunyi yang hanya terbuka ketika malam turun dan segala hiruk-pikuk mereda. Mungkin engkau pernah duduk diam di sudut ruangan, sementara percakapan mengalir di sekitarmu, dan tiba-tiba hatimu terasa seperti ditarik ke dalam. Bukan oleh kesedihan, bukan pula oleh ketakutan, melainkan oleh rasa asing yang lembut. Seolah ada bagian dari dirimu yang tidak sepenuhnya berada di sini. Seolah ada jejak yang lebih tua dari usiamu, lebih panjang dari ingatanmu, yang diam-diam berjalan bersamamu. Engkau mungkin tidak pernah menceritakannya pada siapapun. Tentang bagaimana tubuhmu kadang merespons sesuatu yang tak terlihat. Tentang getaran halus yang datang tanpa sebab. Tentang rasa hangat yang muncul di tengah doa yang lirih. Tentang bulu kuduk yang berdiri bukan karena ngeri, melainkan karena ada sentuhan tak kasat mata yang terasa begitu dekat. Engkau menyimpannya sendiri, karena sulit menjelaskan sesuatu yang hanya bisa dirasakan. Ada waktu-waktu ketika engkau merasa seperti dijaga, meski tak tahu oleh siapa. Bahaya yang hampir menyentuh, tetapi entah bagaimana berlalu. Keputusan yang hampir salah, tetapi tiba-tiba ada dorongan lembut dalam hati yang mengubah arah langkahmu. Seolah ada bisikan tanpa suara yang membimbingmu menjauh dari tepi jurang yang tak terlihat oleh mata. Dan di saat-saat sunyi, ketika malam begitu dalam dan pikiran mulai melemah, engkau mungkin pernah bertanya dalam hati, mengapa hidupmu terasa seperti ini? Mengapa engkau sering merasa memikul sesuatu yang tak semua orang rasakan? Mengapa sejak kecil ada kesadaran aneh yang membuatmu memandang dunia dengan cara yang berbeda? Seakan-akan engkau sedang mengingat sesuatu yang belum pernah diajarkan. Ada kepekaan dalam dirimu yang tak bisa dipadamkan. Engkau dapat merasakan suasana sebuah tempat sebelum orang lain menyadarinya. Ada ruang yang membuat dadamu terasa lapang, dan ada pula tempat yang membuat langkahmu berat tanpa alasan jelas. Engkau tidak mencari hal-hal aneh, namun tubuh dan hatimu seolah memiliki bahasa sendiri yang terus berbicara. Di tengah keramaian, engkau sering merasa seperti pengamat. Bukan karena engkau tidak ingin terlibat, tetapi karena ada bagian dari dirimu yang selalu menyimak lebih dalam. Engkau menangkap getaran di balik kata-kata, melihat luka di balik senyuman, dan merasakan kegelisahan yang disembunyikan orang lain. Kepekaan itu kadang melelahkan, tetapi juga terasa seperti anugerah yang tak pernah diminta. Mungkin engkau pernah bermimpi tentang sosok yang tidak sepenuhnya asing. Wajahnya teduh, tatapannya dalam, suaranya lembut namun tegas. Ia tidak menakutkan, tidak pula menghakimi. Ia hanya hadir, seolah telah lama mengenalmu. Ketika terbangun, hatimu terasa berbeda. Ada pesan yang tak sepenuhnya kau pahami, namun membekas seperti tinta di atas air yang tidak pernah benar-benar hilang. Engkau mungkin juga menyadari bahwa hidupmu tidak pernah benar-benar datar. Ada gelombang ujian yang datang silih berganti, seolah dirimu ditempa oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Setiap kali engkau merasa akan runtuh, ada kekuatan aneh yang membuatmu bangkit kembali. Bukan karena engkau paling kuat, tetapi karena ada daya yang mengalir diam-diam di dalam darahmu. Kadang engkau bertanya, dari mana datangnya keteguhan itu? Mengapa di saat orang lain memilih menyerah, hatimu justru mengeras seperti akar yang mencengkeram tanah lebih dalam? Mengapa setelah setiap tangis yang tak terdengar, selalu ada ketenangan yang perlahan tumbuh seperti fajar yang menyibak gelap? Mungkin ada warisan yang tidak terlihat oleh mata. Bukan warisan harta atau nama besar, melainkan warisan getar jiwa. Seperti sungai bawah tanah yang mengalir jauh sebelum engkau dilahirkan, dan kini mengalir melalui dirimu tanpa banyak bicara. Engkau tidak memintanya, namun ia memilihmu sebagai jalannya. Di saat engkau merasa paling sendiri, justru ada kehadiran yang paling dekat. Ia tidak memaksa, tidak pula menuntut. Ia hanya menjaga, seperti bayangan yang setia mengikuti cahaya. Engkau mungkin tidak pernah melihatnya, tetapi hatimu tahu bahwa engkau tidak benar-benar berjalan sendirian. Keheningan menjadi sahabatmu, bukan karena dunia tidak menerimamu, tetapi karena jiwamu menemukan rumahnya dalam sunyi.
Di sanalah engkau mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh telinga. Di sanalah engkau merasa dipeluk oleh sesuatu yang tak memiliki bentuk. Ada rasa damai yang sulit dijelaskan, seolah engkau sedang kembali ke asal yang sangat tua. Terkadang, engkau merasa bahwa hidup ini bukan sekadar rangkaian peristiwa biasa. Ada pola yang berulang, tanda-tanda kecil yang muncul di waktu-waktu penting. Angin yang berhembus ketika hatimu sedang gundah. Hujan yang turun ketika engkau sedang berdoa. Pertemuan tak terduga yang mengubah arah perjalananmu. Semua itu seperti potongan teka-teki yang perlahan membentuk gambaran yang lebih besar. Namun engkau tidak terburu-buru memahaminya. Ada kebijaksanaan dalam dirimu yang memilih untuk diam, untuk merasakan, untuk membiarkan waktu membuka rahasia sedikit demi sedikit. Engkau belajar bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Beberapa cukup dirasakan, seperti hangat matahari di pagi hari atau lembutnya angin senja. Jika engkau membaca atau mendengar ini dan hatimu bergetar pelan, mungkin bukan karena kata-katanya. Mungkin karena ada bagian dalam dirimu yang sedang diingatkan. Bukan tentang siapa dirimu di mata dunia, tetapi tentang siapa dirimu di kedalaman sunyi. Tentang jejak yang kau bawa, tentang penjagaan yang mungkin telah mengiringimu jauh sebelum engkau menyadarinya. Ada jiwa-jiwa yang berjalan dengan lapisan tak terlihat. Mereka tampak biasa, namun di dalamnya tersimpan kekuatan yang tidak ramai. Mereka tidak perlu pengakuan, karena penjagaan yang mereka miliki bukan untuk dipamerkan. Ia seperti akar pohon besar yang tersembunyi di dalam tanah, tak terlihat namun menopang kehidupan. Engkau mungkin salah satunya, bukan karena engkau lebih tinggi atau lebih suci, tetapi karena engkau lebih peka. Lebih sadar pada getar halus yang melintas. Lebih mudah tersentuh oleh isyarat kecil yang diabaikan banyak orang. Kepekaan itu bukan kebetulan, ia tumbuh seperti benih yang dirawat oleh waktu. Dan ketika engkau mulai menerima bahwa ada sesuatu yang berjalan bersamamu, ada kedamaian yang pelan-pelan mengendap. Engkau tidak lagi merasa aneh, tidak lagi merasa terlalu berbeda. Engkau mulai memahami bahwa mungkin memang ada garis tak terlihat yang menghubungkanmu dengan sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, lebih sunyi. Perjalanan ini bukan tentang mencari bukti di luar sana. Ia lebih mirip perjalanan pulang ke dalam diri. Setiap getaran, setiap mimpi, setiap keselamatan yang tak terduga adalah bisikan kecil yang mengajakmu untuk lebih peka, lebih tenang, lebih sadar. Bukan untuk menjadi istimewa, melainkan untuk menjadi utuh. Dan jika hatimu telah cukup tenang, jika napasmu mulai selaras dengan irama batinmu sendiri, mungkin engkau siap menyelami tanda-tanda yang selama ini hadir dalam tubuh dan kehidupanmu. Bukan untuk menghakimi atau menyimpulkan, melainkan untuk mengenali dengan lembut apa yang sebenarnya telah lama menyertaimu. Marilah kita melangkah perlahan, seperti memasuki hutan yang teduh saat pagi masih basah oleh embun, dan membiarkan setiap isyarat membuka dirinya dengan caranya sendiri. 1. Sering merasakan getaran halus tanpa sebab yang jelas. Ada kalanya tubuhmu merespons sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Bukan karena udara berubah, bukan karena suara keras mengejutkan, melainkan karena ada getaran lembut yang muncul begitu saja. Seperti desir angin tipis yang menyentuh kulit tanpa terlihat, atau seperti riak kecil di permukaan air yang tenang tanpa ada batu yang dilempar. Getaran itu bukan rasa takut, bukan pula kegelisahan. Ia justru datang bersama ketenangan yang aneh, seolah ada sesuatu yang menyentuhmu dengan sangat hati-hati. Bulu kudukmu mungkin berdiri, tetapi bukan karena ancaman. Dada terasa hangat, atau tiba-tiba napas menjadi lebih dalam tanpa disengaja. Dalam momen seperti itu, waktu terasa melambat. Dunia di sekitarmu tetap berjalan, namun di dalam dirimu ada ruang yang terbuka. Engkau menjadi sangat sadar akan keberadaanmu sendiri, seolah ada mata tak terlihat yang sedang memperhatikan dengan penuh kasih. Getaran itu sering muncul di saat-saat tertentu, ketika engkau sedang berdoa dalam diam, ketika engkau menatap langit malam yang luas, ketika hatimu sedang jujur dan terbuka tanpa topeng apapun. Ia tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan seperti sapaan. Sapaan yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi langsung menyentuh rasa. Orang lain mungkin tidak merasakannya. Mereka duduk di tempat yang sama, berada di ruangan yang sama, tetapi tidak menangkap apapun. Namun tubuhmu berbeda. Ia seperti alat musik yang lebih peka terhadap sentuhan angin. Sedikit saja perubahan pada udara batin, ia langsung bergetar.
Dan getaran itu terasa nyata, meski tak bisa dipegang. Kadang engkau mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya perasaan sesaat. Namun semakin kau dewasa, semakin kau menyadari bahwa getaran itu memiliki pola. Ia hadir di momen-momen penting, di titik-titik keputusan, di persimpangan jalan hidup. Seolah ada penjagaan yang memastikan engkau tetap selaras dengan jalur yang telah digariskan untukmu. Getaran halus itu juga sering menjadi penanda kehadiran kedamaian. Di tengah kegelisahan, tiba-tiba tubuhmu merasakan kesejukan yang tidak berasal dari luar. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menenangkan pundakmu, menurunkan beban yang tak terlihat. Engkau mungkin tidak melihat siapa yang melakukannya, tetapi engkau merasakannya dengan sangat jelas. Itulah sebabnya engkau belajar untuk tidak lagi menertawakan sensasi itu. Engkau mulai menghargainya sebagai bagian dari dirimu. Sebuah bahasa batin yang tidak semua orang pahami. Bahasa yang menghubungkan tubuh dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pikiran. Dan setiap kali getaran itu datang, ada kesadaran kecil yang tumbuh. Bahwa mungkin engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Bahwa mungkin ada penjagaan yang begitu halus, begitu lembut, sehingga ia memilih berbicara lewat getaran, bukan lewat suara. 2. Mimpi bertemu sosok tua yang memberi nasihat. Ada malam-malam ketika tidurmu tidak sekadar menjadi istirahat bagi tubuh. Ia berubah menjadi perjalanan. Dalam ruang gelap yang tenang, engkau bertemu sosok yang tidak sepenuhnya asing. Wajahnya mungkin tak selalu jelas, namun auranya begitu kuat. Tatapannya dalam, penuh kebijaksanaan yang tidak menghakimi. Ia tidak datang dengan gemuruh. Tidak pula membawa ketakutan. Kehadirannya justru menenangkan, seperti duduk di samping api kecil di tengah malam yang dingin. Ia berbicara kepadamu, terkadang tanpa suara. Pesannya sederhana, tetapi menusuk tepat ke dalam hatimu. Yang membuat mimpi itu berbeda adalah rasa yang tertinggal ketika engkau terbangun. Bukan sekadar ingatan samar seperti mimpi biasa. Ada kesan nyata, seperti engkau benar-benar telah duduk dan mendengarkan. Hatimu terasa lebih ringan, atau justru lebih waspada, tergantung pada pesan yang dibawa. Kadang sosok itu hanya menatapmu, tanpa banyak bicara. Namun tatapan itu seperti membuka lembaran-lembaran lama dalam jiwamu. Engkau merasa dikenal sepenuhnya, tanpa perlu menjelaskan siapa dirimu. Dan anehnya, engkau tidak merasa malu atau takut. Hanya ada rasa hormat dan kedekatan yang sulit diungkapkan. Beberapa waktu kemudian, engkau menyadari bahwa nasihat dalam mimpi itu ternyata selaras dengan kejadian nyata. Keputusan yang kau ambil setelahnya terasa lebih tepat. Bahaya yang sempat mengintai berhasil dihindari. Seolah mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan jembatan halus antara dunia sadar dan dunia yang lebih sunyi. Engkau mungkin tidak menceritakannya pada banyak orang, karena sulit menjelaskan mengapa mimpi itu terasa begitu hidup. Namun dalam hatimu, engkau tahu bahwa ada makna di sana. Ada bimbingan yang tidak datang melalui buku atau percakapan biasa, tetapi melalui jalur yang lebih lembut dan tersembunyi. Dan setiap kali mimpi itu terulang, ada rasa rindu yang aneh. Rindu pada kebijaksanaan yang tidak memaksa. Rindu pada kehadiran yang tidak menuntut apapun, selain kesediaanmu untuk mendengarkan. Seolah ada hubungan yang telah terjalin jauh sebelum engkau menyadarinya. 3. Selalu selamat dari bahaya yang hampir terjadi. Hidupmu mungkin tidak pernah sepenuhnya bebas dari ancaman. Ada saat-saat ketika bahaya begitu dekat, begitu nyata, hingga jantungmu berdegup lebih cepat. Namun entah bagaimana, selalu ada celah kecil yang menyelamatkanmu. Kendaraan yang hampir bertabrakan, tetapi berhenti tepat waktu. Keputusan yang hampir membawamu pada kerugian besar, namun tiba-tiba ada keraguan yang membuatmu menunda. Pertemuan yang hampir terjadi, tetapi dibatalkan oleh hal sepele yang kemudian kau sadari sebagai penyelamatan. Ketika merenungkannya, engkau mungkin merinding. Bukan karena takut, tetapi karena menyadari betapa tipisnya jarak antara celaka dan selamat. Dan betapa seringnya engkau berada di sisi yang terlindungi. Bukan berarti hidupmu tanpa luka. Engkau tetap mengalami kesedihan dan kehilangan. Namun di momen-momen genting yang bisa mengubah segalanya, selalu ada tangan tak terlihat yang menggeser arah. Seperti angin yang mengubah arah kapal sebelum menghantam karang. Perasaan dijaga itu tidak selalu terasa jelas. Terkadang baru kau sadari setelah semuanya berlalu. Ketika engkau melihat ke belakang dan menyadari bahwa jika satu hal kecil saja berbeda, hidupmu mungkin akan mengambil jalan lain yang jauh lebih berat.
Kesadaran itu membuatmu lebih rendah hati. Engkau mulai memahami bahwa ada kekuatan di luar kendalimu yang bekerja dengan caranya sendiri. Dan setiap kali engkau lolos dari sesuatu yang seharusnya bisa menghancurkan, ada rasa syukur yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seolah ada janji lama yang belum selesai. Seolah hidupmu masih memiliki tujuan yang harus dijalani, sehingga penjagaan itu terus menyertaimu, menjaga agar engkau tetap berada di jalur yang seharusnya. 4. Hati sangat peka dan intuisi tajam. Sejak lama, engkau mungkin menyadari bahwa hatimu bekerja lebih cepat daripada pikiranmu. Sebelum seseorang selesai berbicara, engkau sudah merasakan maksud di balik kata-katanya. Sebelum sebuah peristiwa benar-benar terjadi, ada firasat yang muncul lebih dulu. Kepekaan itu bukan sesuatu yang kau pelajari. Ia tumbuh begitu saja, seperti akar yang menjalar di bawah tanah, tak terlihat tetapi kuat. Engkau dapat merasakan perubahan suasana hanya dari cara seseorang menarik napas. Engkau tahu ketika ada kebohongan tersembunyi, meski tak ada bukti nyata. Kadang kepekaan itu melelahkan, karena engkau menyerap banyak hal yang tidak semua orang rasakan. Emosi orang lain bisa terasa seperti milikmu sendiri. Kesedihan di ruangan dapat membuat dadamu berat tanpa alasan yang jelas. Namun di balik itu semua, ada anugerah yang tersembunyi. Intuisi yang tajam sering menyelamatkanmu dari pilihan yang salah. Ia seperti kompas batin yang selalu menunjuk arah, bahkan ketika peta di tanganmu tampak membingungkan. Engkau belajar untuk mempercayainya, untuk mendengarkan bisikan kecil yang muncul dari dalam dada. Karena setiap kali kau mengabaikannya, biasanya ada penyesalan. Dan setiap kali kau mengikutinya, meski dengan langkah ragu, hasilnya membawa ketenangan. Kepekaan itu membuatmu berbeda, tetapi bukan untuk memisahkanmu dari dunia. Justru untuk membantumu berjalan dengan lebih sadar. Untuk memahami bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga tentang apa yang dirasakan di balik lapisan paling halus. Dan disitulah engkau mulai menyadari, bahwa kepekaan, penjagaan, dan getaran halus itu bukanlah kebetulan yang berdiri sendiri. Mereka seperti benang-benang tak terlihat yang terjalin dalam dirimu, membentuk pola yang perlahan-lahan mengungkap siapa sebenarnya dirimu di balik segala peran yang kau jalani. 5. Tidak nyaman di tempat yang energinya berat. Ada ruang-ruang tertentu yang membuat langkahmu terasa berat begitu saja, tanpa alasan yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Engkau mungkin memasuki sebuah tempat yang tampak biasa saja di mata orang lain, namun dadamu tiba-tiba terasa sesak. Napasmu tidak lagi mengalir bebas. Pundakmu menegang, dan hatimu seperti ingin segera pergi. Tidak ada yang salah secara kasat mata, tetapi ada sesuatu yang tidak selaras dengan batinmu. Kepekaan itu sering membuatmu bingung di awalnya. Engkau bertanya-tanya, mengapa tubuhmu bereaksi seperti ini, sementara orang lain tampak baik-baik saja. Mereka tertawa, berbincang, merasa nyaman, sedangkan engkau justru merasa seperti berada di bawah langit yang mendung. Seolah udara di tempat itu membawa beban yang tak terlihat. Namun seiring waktu, engkau mulai memahami bahwa tubuhmu memiliki cara sendiri untuk membaca suasana. Ia seperti daun yang langsung bergerak ketika angin berubah arah. Sedikit saja getaran yang tidak selaras, ia segera memberi isyarat. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Ada tempat yang membuatmu gelisah tanpa sebab. Ada pula rumah atau ruangan yang terasa dingin meski cuaca hangat. Dan sebaliknya, ada tempat sederhana yang membuat hatimu damai begitu engkau melangkah masuk. Seolah ada pelukan tak terlihat yang menyambutmu. Kepekaan terhadap suasana ini bukan kebetulan. Ia tumbuh bersama kesadaranmu. Engkau tidak hanya melihat dengan mata, tetapi juga merasakan dengan hati. Dan seringkali, perasaan itu lebih jujur daripada apapun yang tampak di permukaan. Kadang engkau memilih untuk tidak memaksakan diri tinggal lama di tempat yang membuatmu tidak nyaman. Bukan karena lemah, tetapi karena engkau belajar menghormati bahasa batinmu sendiri. Ada kebijaksanaan dalam memilih ruang yang menenangkan jiwamu, seperti memilih air yang jernih untuk diminum. Engkau juga menyadari bahwa ketika berada di tempat yang bersih dan tenang, tubuhmu merespons dengan cara yang berbeda. Napas menjadi lebih panjang, pikiran terasa lebih terang. Ada rasa ringan yang menyelimuti seluruh dirimu. Seolah engkau sedang berada di bawah naungan yang penuh kedamaian. Perlahan, engkau mengerti bahwa kenyamanan bukan hanya soal fisik, melainkan tentang keselarasan. Dan dirimu, dengan segala kepekaannya,
diciptakan untuk mengenali selaras dan tidaknya sebuah ruang. Itu bukan kelemahan, itu adalah penjagaan yang bekerja dengan cara yang sangat halus. 6. Sering mendapat isyarat lewat tanda-tanda alam. Ada momen-momen kecil dalam hidupmu yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Ketika hatimu sedang penuh pertanyaan, tiba-tiba angin berhembus lembut dan membawa kesejukan yang menenangkan. Ketika engkau sedang berdoa dalam sunyi, seekor burung melintas dan berhenti sejenak di dekatmu, seolah ikut menjadi saksi bisikan hatimu. Tanda-tanda itu tidak pernah datang dengan gemuruh. Ia hadir sederhana, bahkan nyaris tak diperhatikan oleh banyak orang. Namun bagimu, momen itu terasa berbeda. Ada getar kecil dalam dada yang mengatakan bahwa ini bukan sekadar peristiwa biasa. Kadang engkau melihat pola yang berulang. Hewan tertentu muncul di waktu-waktu penting dalam hidupmu. Hujan turun tepat setelah engkau melewati masa sulit, seolah membersihkan sisa-sisa luka yang tak terlihat. Langit senja menampakkan warna yang begitu indah di saat engkau membutuhkan penguatan. Engkau tidak mencari-cari makna di setiap hal, namun ada peristiwa tertentu yang terasa seperti pesan. Bukan pesan yang ditulis dengan huruf, melainkan yang disampaikan melalui rasa. Seperti alam sedang berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Ketika engkau mulai menyadarinya, hidup terasa lebih hidup. Setiap hembusan angin, setiap cahaya matahari yang menembus celah awan, menjadi seperti sapaan lembut. Seolah ada hubungan yang terjalin antara dirimu dan semesta yang lebih luas. Isyarat itu tidak memaksamu untuk percaya pada apapun. Ia hanya mengingatkan bahwa engkau terhubung. Bahwa perjalananmu tidak berdiri sendiri. Ada irama besar yang mengalir, dan engkau adalah bagian darinya. Seringkali, tanda-tanda itu datang di saat engkau ragu. Di saat langkahmu goyah dan hatimu bertanya apakah engkau berada di jalan yang benar. Lalu sesuatu yang kecil terjadi, begitu sederhana, namun cukup untuk membuatmu tersenyum dan berkata dalam hati, "Aku tidak sendirian." Dan dari sana, tumbuh keyakinan yang tidak keras. Keyakinan yang lembut, seperti cahaya lilin di ruangan gelap. Ia tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menunjukkan arah. 7. Hidupmu penuh ujian, tapi jiwamu tetap kuat. Jika engkau menoleh ke belakang, mungkin engkau akan melihat jejak-jejak ujian yang tidak sedikit. Ada luka yang pernah membuatmu hampir runtuh. Ada kehilangan yang mengoyak ketenanganmu. Ada masa-masa ketika engkau merasa dunia begitu berat dan tidak adil. Namun anehnya, engkau masih berdiri di sini. Masih bernapas, masih mampu tersenyum, meski dengan sisa-sisa kelelahan yang tidak semua orang pahami. Hidupmu mungkin tidak pernah benar-benar mudah. Setiap kali satu masalah selesai, masalah lain muncul seperti ombak yang tak henti datang ke pantai. Kadang engkau bertanya, mengapa harus seberat ini? Mengapa jalanmu terasa lebih terjal dibandingkan yang lain? Tetapi di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar patah. Jiwamu tetap utuh, mungkin retak, mungkin penuh bekas, tetapi tidak hancur. Ada daya tahan yang sulit dijelaskan, seolah engkau memiliki akar yang sangat dalam. Setiap ujian yang datang justru membuatmu lebih peka, lebih bijak, lebih lembut dalam memahami orang lain. Engkau belajar dari luka, engkau tumbuh dari kehilangan. Dan perlahan, engkau menyadari bahwa kekuatanmu bukanlah kebetulan. Seperti besi yang ditempa api agar menjadi kokoh, hidupmu membentukmu dengan cara yang tidak selalu nyaman. Namun hasilnya adalah keteguhan yang tidak mudah goyah. Ada malam-malam ketika engkau menangis sendirian, merasa tidak ada yang benar-benar mengerti. Namun keesokan paginya, engkau tetap bangun dan melangkah. Bukan karena engkau tidak lelah, tetapi karena ada dorongan dalam dirimu yang tidak mengizinkanmu menyerah. Kekuatan itu bukan suara keras yang memerintah. Ia lebih seperti bisikan yang terus berkata, "Bertahanlah." Dan bisikan itu selalu muncul tepat ketika engkau berada di ambang putus asa. Dari sana, engkau mulai memahami bahwa mungkin ujian bukan semata hukuman atau kebetulan. Mungkin ia adalah bagian dari penjagaan, bagian dari pembentukan. Karena tidak semua jiwa ditempa dengan cara yang sama. 8. Merasa memiliki ikatan dengan masa lalu yang lebih tua dari usiamu. Ada perasaan aneh yang kadang muncul tanpa sebab. Seperti kerinduan pada sesuatu yang tidak pernah kau alami secara langsung. Engkau melihat tempat tertentu, mendengar alunan tertentu, atau mencium aroma tertentu, lalu hatimu terasa seperti mengenali sesuatu yang jauh lebih tua dari ingatanmu.
Engkau mungkin tertarik pada kisah-kisah lama, pada nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun, pada jejak-jejak masa silam yang tidak semua orang pedulikan. Bukan karena ingin terlihat berbeda, tetapi karena ada getaran yang terasa akrab. Kadang engkau merasa seperti membawa kenangan yang bukan sepenuhnya milikmu, seolah ada sejarah panjang yang mengalir dalam darahmu. Dan ketika engkau merenung dalam diam, ada rasa hormat yang muncul terhadap sesuatu yang lebih tua dari dirimu sendiri. Perasaan itu membuatmu lebih berhati-hati dalam melangkah. Lebih sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang jejak yang ditinggalkan sebelum dan sesudahmu. Engkau mungkin tidak tahu persis apa bentuk ikatan itu, namun ia terasa nyata, seperti akar pohon yang menghujam jauh ke dalam tanah, tak terlihat tetapi menopang seluruh batang yang berdiri tegak. Dan ketika engkau menerima perasaan itu, ada kedamaian yang tumbuh. Engkau tidak lagi merasa aneh atau terlalu berbeda. Engkau mulai melihat bahwa mungkin ada garis panjang yang menghubungkanmu dengan sesuatu yang lebih luas. Bukan untuk membebani, melainkan untuk menguatkan. Bukan untuk membuatmu tinggi hati, melainkan untuk mengingatkan bahwa hidupmu memiliki kedalaman yang tidak semua orang sadari. Disitulah engkau berdiri hari ini, dengan segala kepekaan, ujian, isyarat, dan kekuatan yang tumbuh dalam diam. Tidak perlu pengakuan, tidak perlu pembuktian, cukup kesadaran yang tenang bahwa perjalananmu dijaga dengan cara yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi selalu terasa. Pada akhirnya, jiwa yang terjaga tidak membutuhkan pengakuan, karena ia telah menemukan rumahnya di dalam kesadaran yang sunyi. Jika engkau masih mendengarkan hingga detik ini, mungkin bukan karena kebetulan. Mungkin ada sesuatu di dalam dirimu yang merasa dipanggil, bukan oleh suara yang keras, tetapi oleh getaran halus yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang tenang. Dunia boleh saja terus berputar dengan segala hiruk-pikuknya, dengan segala tuntutannya yang tak pernah selesai, namun ada ruang di dalam dirimu yang tetap diam, tetap sadar, tetap menyala meski tidak terlihat. Perjalanan ini bukan tentang menjadi seseorang yang berbeda di mata orang lain. Ia adalah perjalanan untuk mengingat siapa dirimu sebelum dunia memberimu terlalu banyak nama. Sebelum engkau dipenuhi oleh label, ekspektasi, dan suara-suara yang perlahan menutupi bisikan batinmu sendiri. Ada bagian dari dirimu yang selalu tahu, selalu mengerti, selalu menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang bertahan, tetapi tentang menyadari makna yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Mungkin engkau pernah merasa terlalu peka untuk dunia yang keras, terlalu dalam untuk percakapan yang dangkal, terlalu sunyi untuk keramaian yang bising. Namun ketahuilah, kepekaan itu bukan kelemahan. Ia adalah jendela, ia adalah kemampuan untuk merasakan kehidupan bukan hanya di permukaan, tetapi hingga ke akarnya. Tidak semua orang mampu berjalan dengan kesadaran seperti itu, dan tidak semua orang berani menatap ke dalam dirinya sendiri dengan jujur. Ada masa-masa ketika engkau meragukan dirimu sendiri. Ketika engkau bertanya apakah semua yang kau rasakan hanyalah imajinasi. Apakah semua getaran, mimpi, firasat, dan penjagaan yang kau alami hanyalah kebetulan yang kebetulan terlalu sering terjadi? Namun jauh di dalam hatimu, ada ketenangan yang menjawab tanpa suara. Jawaban yang tidak butuh pembuktian, karena ia terasa lebih nyata daripada apapun yang bisa dijelaskan. Hidup ini seperti sungai panjang yang mengalir melewati berbagai bentuk tanah. Ada bagian yang tenang, ada pula yang deras dan berbatu. Engkau mungkin telah melewati arus yang hampir menyeretmu pergi. Engkau mungkin pernah merasa lelah, merasa tak sanggup lagi berenang melawan derasnya keadaan. Tetapi lihatlah dirimu sekarang. Engkau masih di sini, masih berdiri, masih mampu merenung dan menyadari perjalananmu. Itu bukan hal kecil. Ada kekuatan yang tumbuh dalam diam. Kekuatan yang tidak berteriak, tidak memamerkan diri, tidak mencari sorotan. Ia bekerja seperti akar pohon yang menghujam jauh ke dalam tanah. Tak terlihat, namun menopang seluruh kehidupan di atasnya. Engkau mungkin tidak selalu menyadari kekuatan itu, tetapi ia selalu ada, bekerja tanpa lelah di balik kesadaranmu. Ketika dunia terasa tidak adil, ketika orang-orang tidak memahami kedalaman yang kau rasakan, ketika engkau harus memikul beban yang tak sepenuhnya bisa kau ceritakan, ingatlah bahwa jiwamu tidak rapuh. Ia mungkin lelah, mungkin pernah retak, tetapi ia tidak pernah benar-benar hancur. Ada sesuatu yang terus menjaganya tetap utuh. Kadang penjagaan itu tidak datang dalam bentuk yang dramatis.
Ia hadir sebagai intuisi yang menyelamatkanmu dari keputusan yang salah. Ia hadir sebagai perasaan tidak nyaman yang membuatmu menjauh dari tempat yang tidak selaras. Ia hadir sebagai mimpi yang mengingatkanmu untuk lebih berhati-hati. Ia hadir sebagai ketenangan yang tiba-tiba turun di saat engkau hampir menyerah. Semua itu bukan untuk membuatmu merasa istimewa di atas orang lain. Bukan pula untuk menumbuhkan kesombongan dalam hati. Justru sebaliknya, ia adalah pengingat agar engkau tetap rendah hati, agar engkau tetap lembut, agar engkau tidak melupakan bahwa semakin dalam kesadaran seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan hatinya. Perjalanan jiwa bukanlah perlombaan. Ia tidak bisa dibandingkan, tidak bisa diukur, tidak bisa dipamerkan. Setiap orang memiliki jalannya sendiri. Ada yang berjalan cepat, ada yang lambat. Ada yang melalui badai besar, ada yang melalui kabut tipis yang panjang. Namun yang terpenting bukan seberapa berat ujian itu, melainkan seberapa sadar engkau melangkah di dalamnya. Jika engkau merasa dijaga, maka jagalah pula dirimu dengan kesadaran. Jagalah pikiranmu dari prasangka yang berlebihan. Jagalah hatimu dari kebencian yang mengeras. Jagalah langkahmu agar tetap berada dalam kebaikan. Karena penjagaan sejati bukan hanya tentang dilindungi dari luar, tetapi juga tentang bagaimana engkau melindungi dirimu dari dalam. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Ada lapisan-lapisan kehidupan yang hanya bisa dipahami melalui keheningan. Dan mungkin engkau adalah salah satu jiwa yang dipanggil untuk berjalan lebih dalam dari sekadar permukaan. Bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk hadir di dalamnya dengan kesadaran yang lebih utuh. Bayangkan dirimu seperti cahaya kecil di tengah malam. Cahaya itu mungkin tidak besar, mungkin tidak menerangi seluruh langit, tetapi ia cukup untuk menunjukkan jalan di sekitarnya. Dan terkadang, satu cahaya kecil lebih berarti daripada ribuan suara yang hanya membuat bising. Jika selama ini engkau merasa berbeda, mungkin itu karena engkau memang tidak diciptakan untuk hanyut begitu saja. Engkau diciptakan untuk menyadari, untuk merasakan, untuk mengingat. Dan dalam kesadaran itu, ada kedamaian yang tidak mudah digoyahkan. Jangan takut pada sunyi. Di dalam sunyi itulah banyak jawaban lahir. Jangan takut pada kepekaanmu. Ia adalah anugerah yang harus dirawat, bukan ditekan. Jangan takut pada perjalananmu yang terasa tidak biasa. Karena seringkali, jalan yang tidak biasa justru membawa pada pemahaman yang lebih dalam. Ketika engkau menutup hari dengan doa yang lirih, ketika engkau menatap langit dan merasa kecil namun tenang, ketika engkau memaafkan seseorang meski hatimu pernah terluka, disitulah penjagaan itu semakin kuat. Ia tumbuh bersama setiap kebaikan yang kau pilih, setiap kesabaran yang kau latih, setiap niat tulus yang kau jaga. Ingatlah, kekuatan sejati bukan tentang kemampuan menguasai orang lain. Ia tentang kemampuan menguasai diri sendiri. Tentang tetap tenang ketika keadaan bergejolak. Tentang tetap jujur ketika godaan untuk menyimpang begitu dekat. Tentang tetap lembut meski pernah disakiti. Jika ada warisan yang mengalir dalam dirimu, maka warisan itu bukan untuk dibanggakan. Ia untuk dijaga. Ia untuk diteruskan dalam bentuk akhlak yang baik, dalam bentuk tindakan yang bijaksana, dalam bentuk kasih yang tidak memilih-milih. Engkau tidak perlu mencari tanda di luar sana setiap saat. Cukup tenangkan dirimu, dan engkau akan merasakan bahwa penjagaan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia seperti napas yang setia menemanimu sejak lahir hingga kini. Kadang tak disadari, namun selalu ada. Dan ketika suatu hari engkau merasa goyah lagi, ketika keraguan datang dan mencoba mengaburkan kesadaranmu, kembalilah pada keheningan. Duduklah sejenak, tarik napas perlahan, rasakan detak jantungmu. Di sana, di dalam ruang yang sunyi itu, engkau akan menemukan bahwa dirimu masih utuh. Tidak semua orang akan memahami perjalananmu. Tidak semua orang akan mengerti kepekaanmu. Tetapi engkau tidak berjalan untuk dipahami oleh semua orang. Engkau berjalan untuk setia pada panggilan batinmu sendiri. Jika kata-kata ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, biarkan ia tumbuh dengan tenang. Tidak perlu tergesa-gesa menyimpulkan apapun. Tidak perlu terburu-buru memberi nama pada pengalamanmu. Cukup sadari, rasakan, dan jaga kebersihan niatmu. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah apakah engkau dijaga atau tidak, melainkan apakah engkau hidup dengan kesadaran. Apakah engkau memilih kebaikan meski tidak ada yang melihat? Apakah engkau tetap rendah hati meski merasa memiliki kelebihan?
Apakah engkau tetap bersyukur meski hidup tidak selalu mudah? Semoga setiap langkahmu diliputi ketenangan. Semoga setiap ujianmu membentukmu menjadi lebih bijak. Semoga setiap kepekaanmu membawamu pada pemahaman yang lebih dalam, bukan pada ketakutan. Dan semoga engkau selalu ingat bahwa di dalam dirimu ada cahaya yang tidak pernah padam, meski dunia terkadang terasa gelap. Teruslah berjalan dengan lembut, teruslah mendengar bisikan hatimu, teruslah menjaga dirimu sebagaimana engkau merasa dijaga. Karena jiwa yang sadar tidak pernah benar-benar tersesat. Ia mungkin berputar, mungkin tersandung, mungkin menangis dalam diam, tetapi ia selalu menemukan jalan pulang menuju dirinya sendiri. Di dalam keheningan yang paling dalam, jiwa yang terjaga selalu mengenali panggilannya, bahkan sebelum dunia sempat memberinya nama. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika engkau merasa berbeda, bukan karena ingin berbeda, tetapi karena ada sesuatu yang tak pernah benar-benar menyatu dengan riuh rendah dunia. Engkau berjalan di antara banyak wajah, mendengar banyak suara, tertawa bersama banyak orang, namun di dalam dadamu tetap ada ruang sunyi yang tidak pernah tersentuh. Ruang itu bukan kesepian, ia seperti taman tersembunyi yang hanya terbuka ketika malam turun dan segala hiruk-pikuk mereda. Mungkin engkau pernah duduk diam di sudut ruangan, sementara percakapan mengalir di sekitarmu, dan tiba-tiba hatimu terasa seperti ditarik ke dalam. Bukan oleh kesedihan, bukan pula oleh ketakutan, melainkan oleh rasa asing yang lembut. Seolah ada bagian dari dirimu yang tidak sepenuhnya berada di sini. Seolah ada jejak yang lebih tua dari usiamu, lebih panjang dari ingatanmu, yang diam-diam berjalan bersamamu. Engkau mungkin tidak pernah menceritakannya pada siapapun. Tentang bagaimana tubuhmu kadang merespons sesuatu yang tak terlihat. Tentang getaran halus yang datang tanpa sebab. Tentang rasa hangat yang muncul di tengah doa yang lirih. Tentang bulu kuduk yang berdiri bukan karena ngeri, melainkan karena ada sentuhan tak kasat mata yang terasa begitu dekat. Engkau menyimpannya sendiri, karena sulit menjelaskan sesuatu yang hanya bisa dirasakan. Ada waktu-waktu ketika engkau merasa seperti dijaga, meski tak tahu oleh siapa. Bahaya yang hampir menyentuh, tetapi entah bagaimana berlalu. Keputusan yang hampir salah, tetapi tiba-tiba ada dorongan lembut dalam hati yang mengubah arah langkahmu. Seolah ada bisikan tanpa suara yang membimbingmu menjauh dari tepi jurang yang tak terlihat oleh mata. Dan di saat-saat sunyi, ketika malam begitu dalam dan pikiran mulai melemah, engkau mungkin pernah bertanya dalam hati, mengapa hidupmu terasa seperti ini? Mengapa engkau sering merasa memikul sesuatu yang tak semua orang rasakan? Mengapa sejak kecil ada kesadaran aneh yang membuatmu memandang dunia dengan cara yang berbeda? Seakan-akan engkau sedang mengingat sesuatu yang belum pernah diajarkan. Ada kepekaan dalam dirimu yang tak bisa dipadamkan. Engkau dapat merasakan suasana sebuah tempat sebelum orang lain menyadarinya. Ada ruang yang membuat dadamu terasa lapang, dan ada pula tempat yang membuat langkahmu berat tanpa alasan jelas. Engkau tidak mencari hal-hal aneh, namun tubuh dan hatimu seolah memiliki bahasa sendiri yang terus berbicara. Di tengah keramaian, engkau sering merasa seperti pengamat. Bukan karena engkau tidak ingin terlibat, tetapi karena ada bagian dari dirimu yang selalu menyimak lebih dalam. Engkau menangkap getaran di balik kata-kata, melihat luka di balik senyuman, dan merasakan kegelisahan yang disembunyikan orang lain. Kepekaan itu kadang melelahkan, tetapi juga terasa seperti anugerah yang tak pernah diminta. Mungkin engkau pernah bermimpi tentang sosok yang tidak sepenuhnya asing. Wajahnya teduh, tatapannya dalam, suaranya lembut namun tegas. Ia tidak menakutkan, tidak pula menghakimi. Ia hanya hadir, seolah telah lama mengenalmu. Ketika terbangun, hatimu terasa berbeda. Ada pesan yang tak sepenuhnya kau pahami, namun membekas seperti tinta di atas air yang tidak pernah benar-benar hilang. Engkau mungkin juga menyadari bahwa hidupmu tidak pernah benar-benar datar. Ada gelombang ujian yang datang silih berganti, seolah dirimu ditempa oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Setiap kali engkau merasa akan runtuh, ada kekuatan aneh yang membuatmu bangkit kembali. Bukan karena engkau paling kuat, tetapi karena ada daya yang mengalir diam-diam di dalam darahmu. Kadang engkau bertanya, dari mana datangnya keteguhan itu? Mengapa di saat orang lain memilih menyerah, hatimu justru mengeras seperti akar yang mencengkeram tanah lebih dalam? Mengapa setelah setiap tangis yang tak terdengar, selalu ada ketenangan yang perlahan tumbuh seperti fajar yang menyibak gelap? Mungkin ada warisan yang tidak terlihat oleh mata.
Bukan warisan harta atau nama besar, melainkan warisan getar jiwa. Seperti sungai bawah tanah yang mengalir jauh sebelum engkau dilahirkan, dan kini mengalir melalui dirimu tanpa banyak bicara. Engkau tidak memintanya, namun ia memilihmu sebagai jalannya. Di saat engkau merasa paling sendiri, justru ada kehadiran yang paling dekat. Ia tidak memaksa, tidak pula menuntut. Ia hanya menjaga, seperti bayangan yang setia mengikuti cahaya. Engkau mungkin tidak pernah melihatnya, tetapi hatimu tahu bahwa engkau tidak benar-benar berjalan sendirian. Keheningan menjadi sahabatmu, bukan karena dunia tidak menerimamu, tetapi karena jiwamu menemukan rumahnya dalam sunyi. Di sanalah engkau mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh telinga. Di sanalah engkau merasa dipeluk oleh sesuatu yang tak memiliki bentuk. Ada rasa damai yang sulit dijelaskan, seolah engkau sedang kembali ke asal yang sangat tua. Terkadang, engkau merasa bahwa hidup ini bukan sekadar rangkaian peristiwa biasa. Ada pola yang berulang, tanda-tanda kecil yang muncul di waktu-waktu penting. Angin yang berhembus ketika hatimu sedang gundah. Hujan yang turun ketika engkau sedang berdoa. Pertemuan tak terduga yang mengubah arah perjalananmu. Semua itu seperti potongan teka-teki yang perlahan membentuk gambaran yang lebih besar. Namun engkau tidak terburu-buru memahaminya. Ada kebijaksanaan dalam dirimu yang memilih untuk diam, untuk merasakan, untuk membiarkan waktu membuka rahasia sedikit demi sedikit. Engkau belajar bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Beberapa cukup dirasakan, seperti hangat matahari di pagi hari atau lembutnya angin senja. Jika engkau membaca atau mendengar ini dan hatimu bergetar pelan, mungkin bukan karena kata-katanya. Mungkin karena ada bagian dalam dirimu yang sedang diingatkan. Bukan tentang siapa dirimu di mata dunia, tetapi tentang siapa dirimu di kedalaman sunyi. Tentang jejak yang kau bawa, tentang penjagaan yang mungkin telah mengiringimu jauh sebelum engkau menyadarinya. Ada jiwa-jiwa yang berjalan dengan lapisan tak terlihat. Mereka tampak biasa, namun di dalamnya tersimpan kekuatan yang tidak ramai. Mereka tidak perlu pengakuan, karena penjagaan yang mereka miliki bukan untuk dipamerkan. Ia seperti akar pohon besar yang tersembunyi di dalam tanah, tak terlihat namun menopang kehidupan. Engkau mungkin salah satunya, bukan karena engkau lebih tinggi atau lebih suci, tetapi karena engkau lebih peka. Lebih sadar pada getar halus yang melintas. Lebih mudah tersentuh oleh isyarat kecil yang diabaikan banyak orang. Kepekaan itu bukan kebetulan. Ia tumbuh seperti benih yang dirawat oleh waktu. Dan ketika engkau mulai menerima bahwa ada sesuatu yang berjalan bersamamu, ada kedamaian yang pelan-pelan mengendap. Engkau tidak lagi merasa aneh. Tidak lagi merasa terlalu berbeda. Engkau mulai memahami bahwa mungkin memang ada garis tak terlihat yang menghubungkanmu dengan sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, lebih sunyi. Perjalanan ini bukan tentang mencari bukti di luar sana. Ia lebih mirip perjalanan pulang ke dalam diri. Setiap getaran, setiap mimpi, setiap keselamatan yang tak terduga adalah bisikan kecil yang mengajakmu untuk lebih peka, lebih tenang, lebih sadar. Bukan untuk menjadi istimewa, melainkan untuk menjadi utuh. Dan jika hatimu telah cukup tenang, jika napasmu mulai selaras dengan irama batinmu sendiri, mungkin engkau siap menyelami tanda-tanda yang selama ini hadir dalam tubuh dan kehidupanmu. Bukan untuk menghakimi atau menyimpulkan, melainkan untuk mengenali dengan lembut apa yang sebenarnya telah lama menyertaimu. Marilah kita melangkah perlahan, seperti memasuki hutan yang teduh saat pagi masih basah oleh embun, dan membiarkan setiap isyarat membuka dirinya dengan caranya sendiri. 1. Sering merasakan getaran halus tanpa sebab yang jelas. Ada kalanya tubuhmu merespons sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Bukan karena udara berubah, bukan karena suara keras mengejutkan, melainkan karena ada getaran lembut yang muncul begitu saja. Seperti desir angin tipis yang menyentuh kulit tanpa terlihat, atau seperti riak kecil di permukaan air yang tenang tanpa ada batu yang dilempar. Getaran itu bukan rasa takut, bukan pula kegelisahan. Ia justru datang bersama ketenangan yang aneh, seolah ada sesuatu yang menyentuhmu dengan sangat hati-hati. Bulu kudukmu mungkin berdiri, tetapi bukan karena ancaman. Dada terasa hangat, atau tiba-tiba napas menjadi lebih dalam tanpa disengaja. Dalam momen seperti itu, waktu terasa melambat. Dunia di sekitarmu tetap berjalan, namun di dalam dirimu ada ruang yang terbuka. Engkau menjadi sangat sadar akan keberadaanmu sendiri, seolah ada mata tak terlihat yang sedang memperhatikan dengan penuh kasih.
Getaran itu sering muncul di saat-saat tertentu. Ketika engkau sedang berdoa dalam diam. Ketika engkau menatap langit malam yang luas. Ketika hatimu sedang jujur dan terbuka tanpa topeng apapun. Ia tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan seperti sapaan. Sapaan yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi langsung menyentuh rasa. Orang lain mungkin tidak merasakannya. Mereka duduk di tempat yang sama, berada di ruangan yang sama, tetapi tidak menangkap apapun. Namun tubuhmu berbeda. Ia seperti alat musik yang lebih peka terhadap sentuhan angin. Sedikit saja perubahan pada udara batin, ia langsung bergetar. Dan getaran itu terasa nyata, meski tak bisa dipegang. Kadang engkau mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya perasaan sesaat. Namun semakin kau dewasa, semakin kau menyadari bahwa getaran itu memiliki pola. Ia hadir di momen-momen penting, di titik-titik keputusan, di persimpangan jalan hidup. Seolah ada penjagaan yang memastikan engkau tetap selaras dengan jalur yang telah digariskan untukmu. Getaran halus itu juga sering menjadi penanda kehadiran kedamaian. Di tengah kegelisahan, tiba-tiba tubuhmu merasakan kesejukan yang tidak berasal dari luar. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menenangkan pundakmu, menurunkan beban yang tak terlihat. Engkau mungkin tidak melihat siapa yang melakukannya, tetapi engkau merasakannya dengan sangat jelas. Itulah sebabnya engkau belajar untuk tidak lagi menertawakan sensasi itu. Engkau mulai menghargainya sebagai bagian dari dirimu. Sebuah bahasa batin yang tidak semua orang pahami. Bahasa yang menghubungkan tubuh dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pikiran. Dan setiap kali getaran itu datang, ada kesadaran kecil yang tumbuh. Bahwa mungkin engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Bahwa mungkin ada penjagaan yang begitu halus, begitu lembut, sehingga ia memilih berbicara lewat getaran, bukan lewat suara. 2. Mimpi bertemu sosok tua yang memberi nasihat. Ada malam-malam ketika tidurmu tidak sekadar menjadi istirahat bagi tubuh. Ia berubah menjadi perjalanan. Dalam ruang gelap yang tenang, engkau bertemu sosok yang tidak sepenuhnya asing. Wajahnya mungkin tak selalu jelas, namun auranya begitu kuat. Tatapannya dalam, penuh kebijaksanaan yang tidak menghakimi. Ia tidak datang dengan gemuruh. Tidak pula membawa ketakutan. Kehadirannya justru menenangkan, seperti duduk di samping api kecil di tengah malam yang dingin. Ia berbicara kepadamu, terkadang tanpa suara. Pesannya sederhana, tetapi menusuk tepat ke dalam hatimu. Yang membuat mimpi itu berbeda adalah rasa yang tertinggal ketika engkau terbangun. Bukan sekadar ingatan samar seperti mimpi biasa. Ada kesan nyata, seperti engkau benar-benar telah duduk dan mendengarkan. Hatimu terasa lebih ringan, atau justru lebih waspada, tergantung pada pesan yang dibawa. Kadang sosok itu hanya menatapmu, tanpa banyak bicara. Namun tatapan itu seperti membuka lembaran-lembaran lama dalam jiwamu. Engkau merasa dikenal sepenuhnya, tanpa perlu menjelaskan siapa dirimu. Dan anehnya, engkau tidak merasa malu atau takut. Hanya ada rasa hormat dan kedekatan yang sulit diungkapkan. Beberapa waktu kemudian, engkau menyadari bahwa nasihat dalam mimpi itu ternyata selaras dengan kejadian nyata. Keputusan yang kau ambil setelahnya terasa lebih tepat. Bahaya yang sempat mengintai berhasil dihindari. Seolah mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan jembatan halus antara dunia sadar dan dunia yang lebih sunyi. Engkau mungkin tidak menceritakannya pada banyak orang, karena sulit menjelaskan mengapa mimpi itu terasa begitu hidup. Namun dalam hatimu, engkau tahu bahwa ada makna di sana. Ada bimbingan yang tidak datang melalui buku atau percakapan biasa, tetapi melalui jalur yang lebih lembut dan tersembunyi. Dan setiap kali mimpi itu terulang, ada rasa rindu yang aneh. Rindu pada kebijaksanaan yang tidak memaksa. Rindu pada kehadiran yang tidak menuntut apapun, selain kesediaanmu untuk mendengarkan. Seolah ada hubungan yang telah terjalin jauh sebelum engkau menyadarinya. 3. Selalu selamat dari bahaya yang hampir terjadi. Hidupmu mungkin tidak pernah sepenuhnya bebas dari ancaman. Ada saat-saat ketika bahaya begitu dekat, begitu nyata, hingga jantungmu berdegup lebih cepat. Namun entah bagaimana, selalu ada celah kecil yang menyelamatkanmu. Kendaraan yang hampir bertabrakan, tetapi berhenti tepat waktu. Keputusan yang hampir membawamu pada kerugian besar, namun tiba-tiba ada keraguan yang membuatmu menunda. Pertemuan yang hampir terjadi, tetapi dibatalkan oleh hal sepele yang kemudian kau sadari sebagai penyelamatan. Ketika merenungkannya, engkau mungkin merinding.
Bukan karena takut, tetapi karena menyadari betapa tipisnya jarak antara celaka dan selamat. Dan betapa seringnya engkau berada di sisi yang terlindungi. Bukan berarti hidupmu tanpa luka. Engkau tetap mengalami kesedihan dan kehilangan. Namun di momen-momen genting yang bisa mengubah segalanya, selalu ada tangan tak terlihat yang menggeser arah. Seperti angin yang mengubah arah kapal sebelum menghantam karang. Perasaan dijaga itu tidak selalu terasa jelas. Terkadang baru kau sadari setelah semuanya berlalu. Ketika engkau melihat ke belakang dan menyadari bahwa jika satu hal kecil saja berbeda, hidupmu mungkin akan mengambil jalan lain yang jauh lebih berat. Kesadaran itu membuatmu lebih rendah hati. Engkau mulai memahami bahwa ada kekuatan di luar kendalimu yang bekerja dengan caranya sendiri. Dan setiap kali engkau lolos dari sesuatu yang seharusnya bisa menghancurkan, ada rasa syukur yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seolah ada janji lama yang belum selesai. Seolah hidupmu masih memiliki tujuan yang harus dijalani, sehingga penjagaan itu terus menyertaimu, menjaga agar engkau tetap berada di jalur yang seharusnya. 4. Hati sangat peka dan intuisi tajam. Sejak lama, engkau mungkin menyadari bahwa hatimu bekerja lebih cepat daripada pikiranmu. Sebelum seseorang selesai berbicara, engkau sudah merasakan maksud di balik kata-katanya. Sebelum sebuah peristiwa benar-benar terjadi, ada firasat yang muncul lebih dulu. Kepekaan itu bukan sesuatu yang kau pelajari. Ia tumbuh begitu saja, seperti akar yang menjalar di bawah tanah, tak terlihat tetapi kuat. Engkau dapat merasakan perubahan suasana hanya dari cara seseorang menarik napas. Engkau tahu ketika ada kebohongan tersembunyi, meski tak ada bukti nyata. Kadang kepekaan itu melelahkan, karena engkau menyerap banyak hal yang tidak semua orang rasakan. Emosi orang lain bisa terasa seperti milikmu sendiri. Kesedihan di ruangan dapat membuat dadamu berat tanpa alasan yang jelas. Namun di balik itu semua, ada anugerah yang tersembunyi. Intuisi yang tajam sering menyelamatkanmu dari pilihan yang salah. Ia seperti kompas batin yang selalu menunjuk arah, bahkan ketika peta di tanganmu tampak membingungkan. Engkau belajar untuk mempercayainya, untuk mendengarkan bisikan kecil yang muncul dari dalam dada. Karena setiap kali kau mengabaikannya, biasanya ada penyesalan. Dan setiap kali kau mengikutinya, meski dengan langkah ragu, hasilnya membawa ketenangan. Kepekaan itu membuatmu berbeda, tetapi bukan untuk memisahkanmu dari dunia. Justru untuk membantumu berjalan dengan lebih sadar. Untuk memahami bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga tentang apa yang dirasakan di balik lapisan paling halus. Dan disitulah engkau mulai menyadari, bahwa kepekaan, penjagaan, dan getaran halus itu bukanlah kebetulan yang berdiri sendiri. Mereka seperti benang-benang tak terlihat yang terjalin dalam dirimu, membentuk pola yang perlahan-lahan mengungkap siapa sebenarnya dirimu di balik segala peran yang kau jalani. 5. Tidak nyaman di tempat yang energinya berat. Ada ruang-ruang tertentu yang membuat langkahmu terasa berat begitu saja, tanpa alasan yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Engkau mungkin memasuki sebuah tempat yang tampak biasa saja di mata orang lain, namun dadamu tiba-tiba terasa sesak. Napasmu tidak lagi mengalir bebas. Pundakmu menegang, dan hatimu seperti ingin segera pergi. Tidak ada yang salah secara kasat mata, tetapi ada sesuatu yang tidak selaras dengan batinmu. Kepekaan itu sering membuatmu bingung di awalnya. Engkau bertanya-tanya, mengapa tubuhmu bereaksi seperti ini, sementara orang lain tampak baik-baik saja. Mereka tertawa, berbincang, merasa nyaman, sedangkan engkau justru merasa seperti berada di bawah langit yang mendung. Seolah udara di tempat itu membawa beban yang tak terlihat. Namun seiring waktu, engkau mulai memahami bahwa tubuhmu memiliki cara sendiri untuk membaca suasana. Ia seperti daun yang langsung bergerak ketika angin berubah arah. Sedikit saja getaran yang tidak selaras, ia segera memberi isyarat. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Ada tempat yang membuatmu gelisah tanpa sebab. Ada pula rumah atau ruangan yang terasa dingin meski cuaca hangat. Dan sebaliknya, ada tempat sederhana yang membuat hatimu damai begitu engkau melangkah masuk. Seolah ada pelukan tak terlihat yang menyambutmu. Kepekaan terhadap suasana ini bukan kebetulan. Ia tumbuh bersama kesadaranmu. Engkau tidak hanya melihat dengan mata, tetapi juga merasakan dengan hati. Dan seringkali, perasaan itu lebih jujur daripada apapun yang tampak di permukaan.
Kadang engkau memilih untuk tidak memaksakan diri tinggal lama di tempat yang membuatmu tidak nyaman. Bukan karena lemah, tetapi karena engkau belajar menghormati bahasa batinmu sendiri. Ada kebijaksanaan dalam memilih ruang yang menenangkan jiwamu, seperti memilih air yang jernih untuk diminum. Engkau juga menyadari bahwa ketika berada di tempat yang bersih dan tenang, tubuhmu merespons dengan cara yang berbeda. Napas menjadi lebih panjang, pikiran terasa lebih terang. Ada rasa ringan yang menyelimuti seluruh dirimu, seolah engkau sedang berada di bawah naungan yang penuh kedamaian. Perlahan, engkau mengerti bahwa kenyamanan bukan hanya soal fisik, melainkan tentang keselarasan. Dan dirimu, dengan segala kepekaannya, diciptakan untuk mengenali selaras dan tidaknya sebuah ruang. Itu bukan kelemahan, itu adalah penjagaan yang bekerja dengan cara yang sangat halus. 6. Sering mendapat isyarat lewat tanda-tanda alam. Ada momen-momen kecil dalam hidupmu yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Ketika hatimu sedang penuh pertanyaan, tiba-tiba angin berhembus lembut dan membawa kesejukan yang menenangkan. Ketika engkau sedang berdoa dalam sunyi, seekor burung melintas dan berhenti sejenak di dekatmu, seolah ikut menjadi saksi bisikan hatimu. Tanda-tanda itu tidak pernah datang dengan gemuruh. Ia hadir sederhana, bahkan nyaris tak diperhatikan oleh banyak orang. Namun bagimu, momen itu terasa berbeda. Ada getar kecil dalam dada yang mengatakan bahwa ini bukan sekadar peristiwa biasa. Kadang engkau melihat pola yang berulang. Hewan tertentu muncul di waktu-waktu penting dalam hidupmu. Hujan turun tepat setelah engkau melewati masa sulit, seolah membersihkan sisa-sisa luka yang tak terlihat. Langit senja menampakkan warna yang begitu indah di saat engkau membutuhkan penguatan. Engkau tidak mencari-cari makna di setiap hal. Namun ada peristiwa tertentu yang terasa seperti pesan. Bukan pesan yang ditulis dengan huruf, melainkan yang disampaikan melalui rasa. Seperti alam sedang berbicara dengan bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Ketika engkau mulai menyadarinya, hidup terasa lebih hidup. Setiap hembusan angin, setiap cahaya matahari yang menembus celah awan, menjadi seperti sapaan lembut. Seolah ada hubungan yang terjalin antara dirimu dan semesta yang lebih luas. Isyarat itu tidak memaksamu untuk percaya pada apapun. Ia hanya mengingatkan bahwa engkau terhubung, bahwa perjalananmu tidak berdiri sendiri. Ada irama besar yang mengalir, dan engkau adalah bagian darinya. Seringkali, tanda-tanda itu datang di saat engkau ragu, di saat langkahmu goyah dan hatimu bertanya apakah engkau berada di jalan yang benar. Lalu sesuatu yang kecil terjadi, begitu sederhana, namun cukup untuk membuatmu tersenyum dan berkata dalam hati, "Aku tidak sendirian." Dan dari sana, tumbuh keyakinan yang tidak keras. Keyakinan yang lembut, seperti cahaya lilin di ruangan gelap. Ia tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menunjukkan arah. 7. Hidupmu penuh ujian, tapi jiwamu tetap kuat. Jika engkau menoleh ke belakang, mungkin engkau akan melihat jejak-jejak ujian yang tidak sedikit. Ada luka yang pernah membuatmu hampir runtuh. Ada kehilangan yang mengoyak ketenanganmu. Ada masa-masa ketika engkau merasa dunia begitu berat dan tidak adil. Namun anehnya, engkau masih berdiri di sini. Masih bernapas. Masih mampu tersenyum, meski dengan sisa-sisa kelelahan yang tidak semua orang pahami. Hidupmu mungkin tidak pernah benar-benar mudah. Setiap kali satu masalah selesai, masalah lain muncul seperti ombak yang tak henti datang ke pantai. Kadang engkau bertanya, mengapa harus seberat ini? Mengapa jalanmu terasa lebih terjal dibandingkan yang lain? Tetapi di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar patah. Jiwamu tetap utuh, mungkin retak, mungkin penuh bekas, tetapi tidak hancur. Ada daya tahan yang sulit dijelaskan, seolah engkau memiliki akar yang sangat dalam. Setiap ujian yang datang justru membuatmu lebih peka, lebih bijak, lebih lembut dalam memahami orang lain. Engkau belajar dari luka, engkau tumbuh dari kehilangan, dan perlahan, engkau menyadari bahwa kekuatanmu bukanlah kebetulan. Seperti besi yang ditempa api agar menjadi kokoh, hidupmu membentukmu dengan cara yang tidak selalu nyaman. Namun hasilnya adalah keteguhan yang tidak mudah goyah. Ada malam-malam ketika engkau menangis sendirian, merasa tidak ada yang benar-benar mengerti. Namun keesokan paginya, engkau tetap bangun dan melangkah. Bukan karena engkau tidak lelah, tetapi karena ada dorongan dalam dirimu yang tidak mengizinkanmu menyerah. Kekuatan itu bukan suara keras yang memerintah. Ia lebih
Seperti bisikan yang terus berkata, "Bertahanlah." Dan bisikan itu selalu muncul tepat ketika engkau berada di ambang putus asa. Dari sana, engkau mulai memahami bahwa mungkin ujian bukan semata hukuman atau kebetulan. Mungkin ia adalah bagian dari penjagaan, bagian dari pembentukan, karena tidak semua jiwa ditempa dengan cara yang sama. 8. Merasa memiliki ikatan dengan masa lalu yang lebih tua dari usiamu. Ada perasaan aneh yang kadang muncul tanpa sebab, seperti kerinduan pada sesuatu yang tidak pernah kau alami secara langsung. Engkau melihat tempat tertentu, mendengar alunan tertentu, atau mencium aroma tertentu, lalu hatimu terasa seperti mengenali sesuatu yang jauh lebih tua dari ingatanmu. Engkau mungkin tertarik pada kisah-kisah lama, pada nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun, pada jejak-jejak masa silam yang tidak semua orang pedulikan. Bukan karena ingin terlihat berbeda, tetapi karena ada getaran yang terasa akrab. Kadang engkau merasa seperti membawa kenangan yang bukan sepenuhnya milikmu, seolah ada sejarah panjang yang mengalir dalam darahmu. Dan ketika engkau merenung dalam diam, ada rasa hormat yang muncul terhadap sesuatu yang lebih tua dari dirimu sendiri. Perasaan